Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elra Yosua dari kelas F4405 dengan NIM 13012418 dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai tugas besar mata kuliah jaringan komputer. Nah, pertama itu ada celo 1. Nah, di celo 1 itu kita diminta buat topologi sesuai dengan soal. Nah, ini ada tabel subnetting yang telah saya buat beserta dengan struktur topologinya. Lalu itu kita pertama itu kita disuruh mendesain subnetnya. Nah, ini udah. Terus kita assign IP dan uji konektivitas. Nah, kita akan menggunakan Python dan untuk mentes uji konektivitasnya nanti kita akan menggunakan Mininet. Jadi pertama ini kita buat codingannya. Ini untuk menambahkan host dan router. Ini untuk saling menghubungkannya. Dan ini untuk konfigurasi IP pada setiap router dan hostnya. Oke, sudah. Berarti kita akan coba run. Untuk runnya kita perlu masuk ke mode super user dan kita akan masukkan passwordnya. Lalu kita coba buka Python folder yang telah kita buat. Untuk celo 1 saja karena celo 1 itu karena celo 1 itu hanya untuk mengetes jaringan yang ada di dalam networknya. Di network saja. Nah, kita untuk melihat jaringan dalam network, kita dapat lihat, ini tidak akan semuanya saya cek karena sudah saya tulis di laporan. Kita akan cek beberapa saja untuk menghemat waktu juga ya teman-teman. Yang pertama kita coba host 1 dengan R1, kita coba. Kita akan pingnya menggunakan IP address-nya teman-teman biar lebih ini juga, biar lebih jelas juga. 92.168.2. Nah, di situ berarti jalannya teman-teman, udah dia terhubung. 4 sudah ada 4 paket yang terima. Lalu kita coba H2 ke R4. Kita coba H2 ping R4 itu berarti 3 titik. Ini H2. Nah, bisa juga ya teman-teman, berarti H2 dan R4 itu sering terhubung. Nah, mungkin yang akan saya demokan segitu saja. Untuk lainnya sudah ada di dalam laporannya, teman-teman. Lalu, untuk cara 2-nya, kita akan mengimplementasikan mekanisme routing pada topologi yang ada. Nah, routing itu pada dasarnya kita menghubungkan semua router dan host yang ada dalam jaringan tersebut. Tadi kan ada dalam network, yang ada semuanya intinya. Kan ini kalau ada di dalam jaringan aja. Contohnya kayak tadi R1 dengan H1, ini kan jaringannya dia terdapat jaringan A. Nah, nanti dia kalau misalnya kita minta R1 dengan R2 itu kita nggak akan muncul teman-teman, soalnya dia nggak ada dalam jaringannya. Nah, gunanya routing itu untuk menyambungkan semuanya. Jadi kita akan coba routingnya. Nah, ini codingannya, konfigurasi routingnya ada di Tubus PY. Nah, ini codingannya teman-teman. Routing. Ini kita satunya. Ini untuk routing hostnya, host 1 dan host 2. Karena dia itu gara-gara host 1 itu kan bisa dia ke kanan atau ke atas. Antara ke network ID 0.0 atau 5.0. Maka dia dibagi menjadi dua, antara pakai tabel 1 atau pakai 2. Nah, itu nanti si sistemnya akan menentukan sendiri menggunakan yang mana. Lalu untuk routernya itu kita hanya menambahkan network yang tidak ada dianya. Jadi misalnya router A itu kan dia ada di network A, ada di network B sama network K. Nah, sisanya itu dia tidak ada kan. Nah, makanya kita tambahkan secara manual agar dapat dites konektivitasnya. Nah, ini untuk codingannya. Dan untuk tes konektivitasnya kita hanya perlu untuk tes host 1 dengan tes konektivitas host 1 dengan host 2. Coba passwordnya salah. Nah, kita coba buka filenya. Kita coba dulu 1 ping host 2. Nah, dapat ya teman-teman. Lalu kita coba sebaliknya H2 ping H1. Nah, bisa berhasil juga ya teman-teman. Berarti mereka itu sudah terhubung semuanya satu sama lain. Lalu kita coba lihat untuk jalur routingnya. Kita coba pakai H1 trace route.
Nah, di sini dapat dilihat juga kan teman-teman. Untuk mencapai H2 itu dia melewati 5.2. Oh, berarti dia ke bawah, lalu ke sini, lalu dia akan nyampe di host 2. Nah, ya benar teman-teman. Lalu kita coba H2 traceroute H1. Nah, dia berarti H2 traceroute H1. Nah, ke bawah juga teman-teman. Nah, oke, sudah beres. Berarti untuk CLO2 sampai situ. Nah, untuk CLO3-nya sendiri itu kita diminta untuk CLO3-nya sendiri kita untuk meminta implementasi traffic TCP dan melihat protokol-protokol TCP yang ada di dalam jaringan yang kita tes. Pertama itu kita langsung saja teman-teman, kita buka extern, kita masuk dalam node H1-nya. Nah, di sini tuh kita menggunakan TCP dump ya teman-teman cara ngatasnya. Lalu kita urat ke file demo.pcap misalnya. Lalu kita batasi saja hanya 50 paket. Nah, langsung ada juga kan demo.pcap. Nah, di sini dia akan menerima apa yang ada transfer paket atau apa yang ada di dalam H1 ETH0 atau di H1. Coba kita tes iPerf ya. Dengan R1 dengan H1. Nah, dia akan testingnya itu akan dimasukkan ke dalam demo.pcap. Nah, ini sudah diterima paketnya dan kita tunggu beres dulu. Nah, sudah beres ya teman-teman. Dan coba kita buka demo.pcap-nya. Nah, ada tuh. Dan kita coba filter paket TCP yang ada. Nah, ada nih protokolnya TCP semua. Nah, selain itu juga kita bisa buka melalui terminal. Coba kita buka terminal baru saja. Terminal baru kita buka. Lalu kita TCP dump. Dan kita lihat hanya protokol yang TCP saja. Nah, sudah terbuka semuanya teman-teman. Kelihatannya. Ini berarti dia nggak buka jaringan yang protokolnya TCP saja teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk CLO 3. Lalu kita lanjut ke CLO 4 yaitu buffer. Buffer sendiri itu sebenarnya kayak delay ya teman-teman. Nah, di sini saya nggak akan praktekkan semuanya karena udah dari laporan. Kita coba saja dari yang nggak ada 20 dan 100. Untuk itu, untuk tes buffer kita coba reset terminalnya teman-teman karena kita harus ini tidak perlu. Untuk kita sebelum buffer kita coba buka dulu saja. Karena sebelum buffer codingan sama eksternnya. Nah, udah terbuka eksternnya. Kita akan masuk ke H1. Ini belum menggunakan buffer teman-teman. Kita coba ping ke F3. Nah. Tada teman-teman. Kenapa nih jadi nggak bisa? Kita coba jalankan dulu tanpa buffer. Iya, sudah benar. Nah, tubus PY. Kita coba masuk dalam H1 ya. Dan kita coba tes untuk ping ke router 3. Nah, bisa ya teman-teman. Tadi nggak tahu kayaknya ada error atau apa. Nah, sudah bisa. Lalu untuk itu karena kita akan coba set buffer menjadi 20, maka kita harus reset atau buka ulang terminal. Kita coba masuk delay 20 dan ini codingan yang saya pakai untuk set buffer. Lalu kita coba buka terminalnya. Maaf ya. Coba python 3.tubus. Nah, kita masuk lagi ke eksternnya H1, kita masuk ke node H1 dan kita coba ping lagi. Bentar teman-teman, kayaknya tadi belum ke save nya
Karena itu dia harus terminalnya harus nge-save dulu biar si buffernya itu masuk gitu, ikutan. Coba lagi ya teman-teman. Kita buka filenya, lalu kita masukkan node H1. Sini kita coba ping. Nah, ini kita lihat tadi kan 0, ya teman-teman, karena kita set buffernya jadi 20 di atas 20, maka si time-nya itu di atas 20 milisecond. Nah, sekarang kita coba lagi time untuk buffernya untuk 100. Nah, itu jangan lupa kita save agar save codingan, lalu kita masuk ke super user, lalu ini buka filenya, lalu kita masuk ke extern. Nah, di sini kita coba tes konektivitas lagi. Nah, karena buffernya kita set dari 100, maka waktu untuk terjadi tes konektivitasnya itu menjadi meningkat sebanyak 100 milisecond. Nah, mungkin itu saja untuk buffer teman-teman. Nah, seperti kita lihat juga sudah saya bikin di laporan. Berarti dapat disimpulkan makin besar buffer yang kita tentukan itu, maka semakin lama juga waktu untuk tes konektivitasnya. Dan buffer itu juga tidak mempengaruhi untuk paket loss-nya. Dapat lihat paket loss-nya semuanya 0%. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih.